Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Maulida Rizka, NIM 1920719061, akan menyampaikan materi dengan tema buku ajar, peran dan fungsi dalam pendidikan bahasa Arab. Pengertian buku ajar menurut Pusat Perbukuan tahun 2003, buku ajar atau buku pelajaran adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan yang sangat menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang mana buku ajar atau buku pelajaran dapat menentukan keberhasilan pendidikan siswa. Buku ajar adalah salah satu bagian dari bahan ajar. Bahan ajar menurut Panen, bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bersifat sistematis artinya disusun secara urut agar memudahkan siswa dalam belajar. Sedangkan sifat unik dan spesifik. Unik artinya buku ajar dapat digunakan sebagai sasaran tertentu dalam proses pembelajaran tertentu. Sedangkan spesifik artinya buku ajar dirancang sedemikian rupa guna mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu. Dari kedua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa buku ajar adalah hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembelajaran bahasa Arab di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Peran buku ajar. Belawati menjelaskan bahwa peran buku ajar sangat penting, yaitu meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok. Adapun peran-peran tersebut, yang pertama, peran buku ajar bagi guru yaitu A. Menghemat waktu guru dalam mengajar. B. Mengubah peran guru menjadi fasilitator. C. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Yang kedua, peran buku ajar bagi siswa. A. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. B. Siswa dapat belajar sesuai kecepatan sendiri atau kemampuan sendiri-sendiri. C. Membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Yang ketiga, peran buku ajar dalam pembelajaran klasikal, yaitu A. Dapat dijadikan pelengkap atau suplemen buku utama. B. Dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Yang keempat, peran buku ajar dalam pembelajaran individual, yaitu A. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran. B. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa dalam memperoleh informasi atau memperoleh materi pelajaran. Yang kelima, peran buku ajar dalam pembelajaran kelompok, yaitu A. Sebagai bahan terintegrasi dengan proses belajar kelompok. B. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Fungsi buku ajar menurut Green dan Pitti merumuskan fungsi buku ajar sebagai berikut. 1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pembelajaran serta mendemonstrasikan alokasinya dalam bahan pembelajaran yang disajikan. Kedua,
menyajikan suatu sumber pokok masalah, mudah dibaca dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. 3. Menyesuaikan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi. Yang keempat, menyajikan metode-metode dan sarana pembelajaran untuk memotivasi para siswa. Yang kelima, menyajikan fiksasi atau perasaan yang mendalam atau penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Yang keenam, menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.